Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan lindungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Semakin hari semakin sedikit orang-orang yang nonton video YouTube ini. Kalau memang video YouTube-nya tidak kontroversi, kalau video-video lurus seperti video-video yang saya upload ini jarang nonton, apalagi tidak paham terhadap algoritma YouTube. Tapi tidak masalah. Paling tidak ini bisa menjadi dokumentasi bagi saya bahwa saya pernah hidup di dunia ini. Karena orang kalau tidak punya legasi atau peninggalan sejarah, maka dia tidak akan dianggap pernah hidup di muka bumi ini. Melihat perkembangan situasi di Indonesia khususnya dan di dunia internasional, saya pada tahun 2014 itu pernah menulis sebuah buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Indonesia. Sebentar, akan saya ambilkan dulu bukunya. Ya, ini adalah buku yang pernah saya tulis, Aku Bangga Jadi Orang Indonesia. Buku ini ditulis pada tahun 2014. Tahun 2014 buku ini ditulis. Tahun 2015, cetakan pertama tahun Januari tahun 2015. Sama halnya dengan buku Bisikan dari Langit ini. Bisikan dari Langit. Buku Bisikan dari Langit, Aku Bangga Jadi Orang Indonesia, Motivasi Hidup Anak Cucu Bangsa itu saya tulis pada tahun 2015. Saya punya alasan tersendiri kenapa saya menulis buku Aku Bangga Jadi Orang Indonesia ini. Karena pada saat itu di Indonesia ini sedang ramai-ramainya mengagung-agungkan pikiran-pikiran luar, mengagung-agungkan budaya-budaya luar daripada budaya kita sendiri. Sehingga saya tertantang untuk menjelaskan bagaimana Indonesia itu sebenarnya dengan tulisan-tulisan puisi. Ini puisi semua ini. Puisi, saya puisikan Indonesia ini. Bagaimana tentang tanah air, bagaimana tentang kesopanan orang Indonesia daripada orang-orang luar. Saat itu getol-getol banyak pikiran-pikiran yang telah sekarang ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Bahkan banyak yang menghina bangsanya sendiri pada saat itu, lebih bangga menjadi akhwat atau ikhwat, sehingga rasa nasionalisme mereka itu sangatlah berkurang dan bahkan tidak ada. Mereka hidup-hidup di Indonesia, duduk-duduk di Indonesia, nangis-nangis di Indonesia, terbahak-bahak di Indonesia, tapi pikirannya dan cara bicaranya itu lebih membanggakan budaya-budaya luar. Dan setelah itu saya menulis buku Bisikan dari Langit ini. Kenapa saya menulis buku Bisikan dari Langit ini? Karena saya melihat bahwa di Indonesia inilah banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan Rasul itu kan sekitar 313 atau berapa. Kalau Nabi itu kan sekitar 24 berapa begitu, saudara bisa lihat cek sendiri. Dan tanda-tanda Nabi itu semuanya itu kalau tidak mengembala kambing, ya tirakat kerjanya. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, katanya itu sahih di Bukhari itu ada di Tuhan tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah mengembala kambing. Tanda-tandanya itu semuanya ada di negeri ini. Yang suka tirakat itu memang orang-orang Indonesia. Kalau tidak di India ya Indonesia itu yang suka-suka tirakat, suka-suka menyepi di gua. Sama halnya seperti Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi itu kan, beliau sudah beristri itu tapi masih masuk ke gua Hira itu, bertahanus di sana, beruzlah di sana. Indonesia juga banyak, sehingga saya berpikiran bahwa
bisikan-bisikan dari langit itu tidak hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitaran Bani Israel saja. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir kan yang banyak nabi-nabi diutus itu kan Israel, wa rasulan ila Bani Israel, kan begitu. Kalau Nabi Isa itu diutus, Nabi Musa, Nabi Sam bin Nuh atau Samson itu kan diutus ke Israel. Tapi cara pandang saya tidak seperti itu. Saya justru meyakini bahwa nabi-nabi di Indonesia itu juga banyak yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas jejak makamnya tidak diketahui, karena bagaimanapun jejak makam-makam nabi yang diutus ke Israel itu juga tidak diketahui di mana letaknya. Hanya saja banyak cerita-cerita Israeliat yang memang bahwa di sanalah banyak para nabi-nabi Tuhan itu diutus. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus ke Arab, mereka tidak terima. Seharusnya Nabi terakhir itu diutus ke Israel, bukan di negara Arab, dan bukan keturunan Ismail, tapi keturunan dari Ishak. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan terhadap suatu negara itu bukanlah ujub, tidak, tapi adalah suatu bentuk tahadus bi nikmatillahi syukran wa tarkuha kufran, sebuah bentuk tahadus bi nikmah. Karena kalau kita lihat keberagaman, kalau kita melihat misalkan Uni Soviet yang tidak mampu melindungi negaranya sendiri sehingga terpecah-pecah seperti itu, kan kalah dengan Indonesia. Indonesia ini kan ukhuwah wataniyahnya kan kuat, sehingga Sumatera, Aceh, Papua, Kalimantan, Madura ini kan tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun ada memang semacam Timor Leste misalkan itu referendum, karena itu sebab campur tangan internasional, dan juga ada pemilihan waktu itu. Sehingga bagaimanapun kita ini adalah nenek moyang kita ini adalah orang-orang yang hebat, tidak kalah hebat dari Firaun saya kira. Hanya saja mungkin Firaun itu tertulis di dalam Al-Quran, dan nenek moyang kita tidak tertulis dalam kitab suci agama manapun. Atau kita memang tidak pernah tahu bahwa ada suatu kitab yang menulis tentang nenek moyang kita ini, sehingga kita terlalu kerdil, sehingga banyak membangga-banggakan nenek moyang orang lain. Atau seperti Heraklius misalkan, Heraklius atau siapa di Eropa itu yang Spartacus. Banyak di negara-negara di Indonesia ini banyak orang-orang yang hebat-hebat seperti itu, kakek nenek moyang itu banyak. Kalau kita kaji dalam tulisan-tulisannya Santosoba itu bagaimana Atlantis itu ada di Indonesia ini, atau kalau menurut Plato kan Atlantis itu juga ada di dataran Indonesia ini. Dan banyak sejarawan-sejarawan yang menulis tentang hal itu, bagaimana Atlantis itu dulu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang ada sebagian pergi ke Pulau Jawa ini, ada yang sebagian pergi ke Afrika, ada yang sebagian pergi ke Asia dan lain sebagainya. Tapi majunya itu jauh lebih maju di tanah Jawa, peradaban Atlantis namanya. Sehingga di kemudian hari Atlantis itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah karena apa, atau mungkin karena dia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bisikan dari langit, kita sebentar lagi Indonesia akan masuki masa-masa keemasan, di mana kita harus bekerja untuk Indonesia, memperjuangkan nasib Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, baik dalam segala hal bentuk apapun, baik secara keilmuan, praktek pekerjaan maupun lain sebagainya. Karena bagaimanapun kita jangan sampai menjadi budak, menjadi kacung dari bangsa-bangsa yang lain. Karena kata Ibnu Khaldun, seperti yang sering saya sebutkan, bahwa bangsa yang kalah akan mengikut pada bangsa yang menang. Berbanggalah menjadi orang Indonesia, dan janganlah merasa pesimis menjadi warga Indonesia.
Karena bagaimanapun Indonesia sudah sejak dulu pernah menjadi bangsa terdepan, baik dalam di laut, di bidang pelayaran maupun di darat, seperti pernah yang dilakukan oleh Sriwijaya dan juga Patih Gajah Mada dan masa kejayaan-kejayaan di masa Singosari. Wallahu a'lam.